atau organisasi teroris lainnya, Al-Qaeda, didirikan oleh imigran Yaman di Saudi bernama Osama bin Laden. Itulah dulu mengapa Ba'alwi dan FPI-nya lebih suka mengutuk Banser yang membakar bendera HTI daripada membelanya. Ada dua tulisan baru, yaitu pertama dari Kiai Imad, itu publish tanggal 31 Desember. Saya sudah baca sampai selesai juga, namun belum saya bikinkan videonya karena sejak tanggal 31 Desember sampai tadi sore saya beraktivitas di luar daerah, jadi tidak bisa rekaman dengan proper. Saya sudah mencoba untuk bikin video di tempat saya beraktivitas, tapi hasilnya tidak bagus. Jadi ya sudah, saya menunggu tiba di rumah dulu baru saya rekaman. Itu tulisan yang pertama. Tulisan yang kedua adalah dari KRT Fakih Wirahadiningrat, ini juga publish tanggal 31 Desember 2023, yaitu berjudul Ba'alwi dalam pusaran Pilpres Bagaimana Bersikap dan Memilih. Karena saya perhatikan tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah banyak dibacakan oleh teman-teman YouTuber, konten kreator lainnya, maka saya memutuskan untuk memprioritaskan mengangkat tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat ini terlebih dahulu, baru kemudian tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Teman-teman silakan bisa baca sendiri secara mandiri tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat dan tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di link yang saya sematkan di kolom deskripsi di rminubanten.org.id. Itu silakan dibaca sendiri, diulik sendiri. Nah, di video ini saya bahas sedikit beberapa poin dari tulisan KRT Fakih Wirahadiningrat yang berjudul Ba'alwi dalam pusaran Pilpres Bagaimana Bersikap dan Memilih. Karena ada beberapa poin yang saya juga itu baru tahu, dan itu menarik kiranya untuk saya angkat dan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berikan snapshotnya terlebih dahulu dari tulisan panjang KRT Fakih ini. Yang pertama, KRT Fakih berbicara tentang teori konspirasi dan proxy war, kemudian Habib Ba'alwi sebagai parasit negeri dan parasit politik. Kemudian beliau juga berbicara tentang demokrasi secara etimologis, kemudian menjabarkan 6 syarat demokrasi dan 2 asas pokok demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya angkat di sini adalah subbab yang berjudul Ba'alwi dalam konstelasi politik. Mengapa? Karena di sini saya baru mengetahui bahwa ISIS itu dimotori oleh Yahudi Samaritan yang bernama Simon Elliot, kemudian berubah nama menjadi Abu Bakar Al-Baghdadi. Selain itu, Al-Qaeda itu ternyata juga didirikan oleh imigran Yaman bernama Osama bin Laden. Selama ini yang saya ketahui, Al-Qaeda itu didirikan oleh memang Osama bin Laden, dan Osama bin Laden ini merupakan salah satu bagian dari kerajaan Saudi, bagian dari keluarga kerajaan Saudi. Tapi dari informasi ini saya jadi, oh ini ya ternyata ya imigran Yaman yang mendirikan Al-Qaeda. Ternyata Osama bin Laden itu adalah imigran Yaman di Saudi Arabia. Saya bacakan dan komentari sedikit-sedikit ya. Sebab Ba'alwi dalam konstelasi politik. Bangsa ini sering dilanda musibah dan diuji oleh tragedi. Banyak musibah dan tragedi yang disebabkan alam seperti tsunami, gempa, dan gunung meletus justru membuat bangsa ini makin kokoh bersatu dan memiliki empati sosial yang lebih mendalam. Tapi bagaimana dengan musibah dan tragedi karena rekayasa manusia? Tanda tanya.
Kolonialisme di masa silam, benturan ideologi, pembantaian massal, serta perang saudara jauh lebih meninggalkan jejak luka yang mengerikan. Di era kekinian masih terjadi penjajahan spiritual, perampokan sejarah Nusantara, arogansi nasab, dan rasisme. Yang kita ketahui sekarang itu dilakukan oleh klan Habib Alwi bin Yuya. Tentu ini bencana yang akan menghancurkan negeri lebih masif dari sekedar bencana alam. Dan percaya begitu saja bahwa Ba'alwi sebagai cucu Nabi tanpa mau mengkaji dengan jujur dan ilmiah adalah bagian dari pembiaran tragedi kemanusiaan di atas. Dan kita pun gagal membuktikan diri sebagai pecinta Nabi serta penjaga kesucian keluarganya. Na'udzubillah, tanda seru 4 kali. Kembali kepada Ba'alwi yang semenjak kedatangannya ke Nusantara dibawa kolonialis Belanda dan bekerja demi kepentingannya. Sejatinya mereka telah bermain politik di negeri ini sejak awal. Bagaimana ketika Belanda jaya mereka ikut Belanda, dan kini ketika Belanda kalah dan kabur mereka seolah yang paling berjasa dalam sejarah perjuangan bangsa. Republik menang, mereka ikut Republik. Ya, beberapa data yang saya kumpulkan, saya menyimpulkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak nasionalis, tetapi partikularis atau partikularisme. Silakan Google sendiri definisi dari partikularisme. Ketika Yaman Selatan, negeri leluhurnya menganut komunis, mereka pun ikut menjadi pentolan komunis di Indonesia. Siapa tidak kenal Muso atau Musa Al-Munawwar, DN Aidit, Fahrul, dan Sofyan Barakbah. Jadi PKI itu ya motornya adalah klan Habib Ba'alwi itu, keluarga klan Habib Ba'alwi itu. Mereka membunuhi banyak kaum santri dan ulama. Ini bisa teman-teman baca di buku NU versus PKI. Namun herannya sekarang banyak ulama yang rela menjadi jongosnya. Mereka meninggalkan sanad gurunya, tradisi ritual dan thariqah para pendahulunya, yaitu Wali Songo dan Sayyid Syarif asli dari Timur Tengah. Kemudian terhipnotis mengikuti ritual, thariqah dan sanad keilmuan kaum Ba'alwi yang sangat diragukan dan penuh penghambaan kepada klan mereka sendiri. Agama harusnya membebaskan dan mencerahkan. Di tangan Ba'alwi justru menjadi sumber penindasan dan pembodohan. Saya sepakat dengan ini. Siapapun masih ingat bahwa bangsa ini pernah didera sejumlah kasus terorisme yang muncul dari gerakan Islam radikal. Mereka bagian dari proksi Zionis di masa kini dan kolonialis di masa silam. Gerakan ini dimulai ketika Inggris membangun faham Wahabisme yang berhasil mengkudeta faham Ahlus Sunnah dan penguasa Hijaz. Setelah itu, virus ini menyebar ke seluruh dunia. Ini bisa teman-teman baca di buku Ilusi Negara Islam ya. Hingga akhirnya di era sekarang ada seorang Yahudi Samaritan, Simon Elliot, yang juga mengaku sebagai cucu Nabi bermarga Al-Husaini, berubah nama menjadi Abu Bakar Al-Baghdadi dengan ISIS-nya meluluh lantakkan Irak dan Syria. Atau organisasi teroris lainnya, Al-Qaeda, didirikan oleh imigran Yaman di Saudi bernama Osama bin Laden yang menyebar virusnya hingga ke Nusantara. Namun kokohnya ajaran Aswaja dan ideologi Pancasila mampu menepis itu semua. Dan ideologi radikalis transnasionalis ini akan selalu mencari cara untuk menyusup dengan dukungan dananya yang melimpah, hingga mereka sadar bahwa faham Wahabisme kurang laku di negeri ini. Dan yang lebih laku adalah klaim sesat cucu Nabi. Maka dari sinilah virus jahat itu menemukan kawan simbiosis mutualismenya. Ideologi khilafah bisa terus eksis dengan bersembunyi di balik jubah, tanda kutip, cucu Nabi. Itulah dulu mengapa Ba'alwi dan FPI-nya lebih suka mengutuk Banser yang membakar bendera HTI daripada membelanya. Sedangkan mereka diam saja di Yaman ketika pejuang Houthi yang melawan agresor koalisi Arab dalam kurung sama dengan dan Barat membakar bendera Arab Saudi yang di situ tertulis kalimat tauhid pula. Jadi kalau bendera HTI dibakar para Habib ini ngamuk, lah kenapa tidak ngamuk ketika bendera Arab Saudi dibakar oleh pejuang Houthi? Itu double standard, kemunafikan.
Narasi jahat dan palsu semacam ini hanya akan disadari oleh orang-orang berakal dan bukan mereka yang bermental budak dan lokalan. Cakrawala yang sempit akan mempengaruhi pandangan dan pandangan yang terbatas akan mempengaruhi pola pikir serta keputusan. Kuncinya, asah terus kewaspadaan dan gunakan akal sehat untuk segala sesuatu, karena logika akan mampu bersikap adil dari cengkeraman kepentingan dan dogma sesat. Terjunnya Balwi secara praksis dalam kancah politik tentu perlu diwaspadai, mengingat kesejarahan dan sepak terjang mereka dari masa ke masa di negeri ini. Dalam kurung baca tulisan-tulisan saya sebelumnya. Dalam konteks ideologi bangsa Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, siapapun yang tidak menabrak keduanya, maka sah untuk merebut kekuasaan dengan cara yang legal dan konstitusional. Tapi apa jaminannya di masa depan bila kekuasaan telah diraih? Maka ideologi dan konstitusi pun tidak akan diganti atas nama demokrasi dan kehendak rakyat. Subbab peta dukungan Mbak Alwi dalam Pilpres. Dalam subbab ini yang penting adalah, bagi saya ya, yaitu poin bahwa baik yang halus, kalem maupun yang agresif itu ya sama saja. Sebagaimana yang saya juga telah berikan argumentasinya di video clandestine. Sekarang mari lebih waspada dan jeli memandang strategi Mbak Alwi dalam medan politik kekinian. Semoga kita bukan orang yang mudah lupa bila mana para Mbak Alwi yang katanya garis keras maupun yang garis moderat, termasuk pentolan lembaga Robito Alawiyahnya, selalu tersenyum hangat dan tanda kutip salam komando ketika berjumpa. Bagaimana mereka seolah membagi peran? Nah, ini yang penting. Yang pertama, satu, untuk yang garis keras, mereka merapat ke dalam gerakan Wahabi, Khilafah ataupun radikalis transnasionalis lainnya. Dan dukungan mereka di Pilpres kali ini jelas kepada siapa. Jejak digital bisa Anda telusuri sendiri. Semoga kita bukan jadi manusia pemalas menghadapi tipu daya semacam ini. Mbak Alwi model gini, hobinya demo, teriak-teriak di panggung, serta ngancam-ngancam orang. Yang kedua, sedangkan untuk Mbak Alwi garis moderat yang katanya pro NKRI dan cinta NU, tapi nyata-nyata banyak merubah sejarah, merampok makam-makam leluhur Nusantara dan membelokkan tradisi dan sejarah ke-NU-an, juga jelas arah dukungannya kemana. Bahkan tokoh sufi yang disegani di NU rela ikut hadir dalam deklarasi capres tertentu. Oh walah, katanya ketua sufi kok jadi jurkam dan tim ses. Urusannya ketuhanan tiba-tiba berubah jadi kepresidenan. Mbak Alwi yang modus seperti ini banyak mengadakan sholawatan daripada majelis ilmu, pendoktrinan dengan ritual dan hiburan, sambil diselingi dongeng-dongeng datuknya yang konon sakti mandraguna. Dan para penonton pun makin tersihir, lumpuh logika dan nalarnya. Bagian yang ketiga, sementara bagian kecil Mbak Alwi lainnya yang tidak jualan agama, jelas arah dukungannya. Mereka minoritas, relatif lebih rasional dan sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan nasabnya untuk nasib. Mereka juga memiliki persoalan, tanda kutip, mendarah daging dengan sesama Mbak Alwi. Namun selama mereka tidak mau terbuka dan jujur, memberi pengakuan dan legowo bahwa mereka bukan turunan Nabi, hakikatnya mereka sama saja bahayanya. Tidak untuk masa kini, tapi untuk masa depan bila anak cucunya kumat penyakit rasis dan arogansi nasabnya. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada saya tentang seorang Habib yang berinisial inilah. Menurut Mas Rifki bagaimana? Ya begitulah gitu. Kemudian dia bilang, ya menurut saya sama saja mas. Ya begitulah saya begitu. Kemudian dia ketawa. Dan sebagai anak negeri yang benar-benar mencintai ibu pertiwinya, harusnya sadar bahwa momentum pemilu ini jelas sangat strategis akan nasib bangsa. Selain memilih calon legislatif di parlemen, lebih strategis lagi dalam memilih calon eksekutif di puncak di negeri ini, yaitu presiden wapres. Bagaimana cara menjatuhkan pilihan dengan baik dan benar? Sesuai ungkapan Profesor Franz Magnis di atas, maka lihatlah track record semua calon. Pilihlah yang keburukannya paling sedikit. Dan itu ada 4 poin. Contohnya, tidak saya bacakan semua. Teman-teman silakan baca sendiri. Kenapa? Karena saya tahu time spend teman-teman di YouTube dalam satu video tidak lebih dari 15 menit. Dan itu juga alasan saya kadang-kadang saya men-skip beberapa kalimat.
Kesimpulan, dalam perhelatan Pilpres ini, penulis berpesan dengan sungguh-sungguh agar satu, tetap jaga persatuan dan jangan berpecah belah. Harus bijak dalam menyikapi perbedaan. Dua, tetap fokus pada pelurusan sejarah Nusantara dan nasab Nabi di Indonesia. Dimanapun Anda berada dan apapun pilihannya, ingatlah selalu misi utamanya. Tiga, pilihlah dari calon pemimpin yang paling minim keburukan pribadinya. Empat, pilihlah calon pemimpin yang paling sedikit barisan orang jahatnya. 5. Berjuanglah layaknya politisi yang negarawan dan bukan politisi yang Machiavellian, karena negarawan berpegang pada nilai-nilai luhur dan kebaikan bagi bangsanya. Sementara Machiavellian berbicara kalkulasi kalah menang, imbalan materi, posisi, dan jabatan. Siapa dapat apa, idealisme tergadai oleh nafsunya. Akhirul kalam, penulis akan menutup dengan manusia punya kendala tapi Allah punya kendali. Tugas hamba berdoa, mengangkat kedua tangan, dan nantinya Tuhanlah yang akan turun tangan. KRT Fakih Wirahadiningrat, Mataram, Berangwetan. Itu tentang Machiavellian, kapan-kapan kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.